Jadi di saat gue lagi scroll video, gue nemu satu sheet yang katanya mustahil untuk ditamatkan dikarenakan bagian dianya berlubang. Dan setelah gue cek di world kreatif gue, bener aja dianya berlubang. Bahkan tamat naganya untuk turun pun juga ikut berlubang. Karena gue ngerasa tertantang, gue pun berniat untuk menamatkan Minecraft di sheet ini. BTW ini sheetnya. Tanpa lama-lama, aku pun langsung membuat world barunya. BTW gue pakai channel staff dan juga night vision. Setelah nge-spawn, aku langsung menebang pohon pertama gua. Setelah itu ngambil batu. Dan upgrade semua peralatan gua ke batu. Setelah itu gua pun jalan-jalan di sekitar sekalian ngumpulin makanan. Dan di sini gua nemu gua yang bagus buat mining. Dan di dekat gua tersebut ada ruin portal dan juga village. Di ruin portal ini ada double block yang belum bisa gua ambil karena gua belum punya iron pickaxe. Setelah ngelooting ruin portal, lanjut gua ngelooting village. Tapi sayangnya di villager ini nggak ada blacksmith. Dan oh ya, bagi yang belum tahu, di sini ini strongholdnya ada tepat di bawah villager ini. Lanjut, setelah gue looting village, gue membuat iron pickaxe dan juga shield dari iron yang gue dapat dari iron golem tadi. Lalu ngambil gold block yang belum gue sempat ambil. Setelah itu balik ke desa buat tidur. Keesokan harinya aku pergi ke gua yang kemarin buat mining. Belum juga mining, gue udah diceket sama yang punya tempat. Mana mainnya keroyokan lagi. Singkat cerita, aku mining semua ore yang ada di gua ini. Walaupun gak dibulan sama penduduk setempat, gue tetap nggak peduli. Yang penting kita keruk semua kekayaan alamnya. Penduduk setempat yang gak terima kekayaan ayamnya dikeruk, nyoba ngeroyok gue. Tapi karena gue terlalu jago, gue ngebantai mereka semua. Setelah cukup lama gue mining, gue membakar semua hasil mining gue. Dan setelah semuanya matang, gue upgrade semua gear dan peralatan gue ke iron. Dan akhirnya gue pun full iron armor. Setelah upgrade semua gear dan peralatan gue memutuskan untuk mining ke tempat yang lebih dalam lagi buat nyari lava pool, buat bikin portal nether ke depannya. Baru juga turun ke lapisan deep slate, gue langsung nemu diamond pertama gue. Dan hokinya lagi di gua ini ada banyak banget diamond berserakan di langit-langit gua. Ya walaupun banyak diamond di gua ini, ngambilnya tetap aja nggak mudah. Dan di saat gue lagi ngali-ngali batu buat ngambil diamond yang di atas langit-langit gue malah nemu diamond. Gokil, hoki, bersyukur. Tapi setelah gue ngambil diamond yang ada di atas langit-langit gue malah mati karena didorong spider ke arah creeper. Dan gue kembali ke spawn. Dan untungnya gue masih inget jalan ke tempat gue mining tadi. Setelah itu gue pun nebang pohon dan bikin peralatan batu lagi. Setelah itu turun ke bawah dan mining 3 iron buat bikin ember supaya gue bisa turun ke tempat gue mati tadi. Sambil nunggu ironnya dibakar, gue nemu mine shaft. Tapi karena gue takut item gue keburu di spawn, gue pun langsung mengambil iron dan membuat bucket. Setelah itu turun dan ngambil semua barang-barang gue. Dan untungnya barang-barang gua masih aman semua, belum ada yang kena di spawn. Setelah itu ngelanjutin pencarian gua buat nyari lava pool. Tapi karena gua pakai night vision, bukannya gua nemu lava pool, malah gua lebih sering nemu diamond. Bahkan di sini gue sempat mati lagi saat sedang ngambil diamond yang ada di langit-langit gua karena didorong sesuatu. Tapi untungnya gue udah respawn point set, jadi gue cuma hilang XP doang.
Dan akhirnya aku nemu lava pool. Setelah nemu lava pool, aku pun langsung membuat diamond pickaxe dan mengambil obsidian buat bikin enchanting table. Setelah itu sisa diamondnya aku bikin diamond chestplate dan juga sword diamond. Setelah itu gue pun mengenchant semua gear dan peralatan gue. Setelah semua gear dan peralatan gue enchant, gue pun langsung membuat nether portal. Dan masuk ke nether. Dan di nether gue nge-spawn di bagian paling bawah nether. Sampai ke petrok nggak tuh? Karena tempat spawn gue jelek, gue pun menghancurkan nether portalnya. Kemudian gali naik ke atas. Sampainya di atas, ternyata gue berada di biome Crimson Forest, tempatnya para piglin. Mumpung berada pada tempatnya para piglin, gue pun trading semua gold gue ke para piglin buat dapetin ender pearl. Tapi emang dasarnya nih babi kikir, gue nggak dapet ender pearl sama sekali. Gue cuma dapet satu potion fire resistant. Lumayan lah kalau gue nggak sengaja nyemplung ke lava. Lanjut setelah itu gue pun nyari nether fortress. Dan di perjalanan gue sempat nemu bastion. Tapi karena posisi gue lagi dikejar guys dan gue panik, gue pun nggak nyadarin ada bastion di situ. Setelah itu lanjut nyari fortress sambil dikejar-kejar guys. Emang selin nih balon. Dengan cerita setelah aku muter-muter lama di nether, akhirnya aku nemu fortressnya. Setelah itu bridging ke fortressnya dan gali ke atas. Samanya di atas, gue pun farming base dengan cara mukulnya dari bawah sini. Asli dah, ini cara paling ampuh buat farming base dengan aman. Setelah itu gue pun lanjut farming base yang ada di fortress ini. Singkat cerita, resource yang gue butuhin udah cukup dan gue memutuskan untuk pulang ke overworld. Sebenarnya gue bisa bikin portal nether dan langsung ke overworld dengan obsidian dari nether portal sebelumnya. Tapi karena gue udah tahu tempat lokasi strongholdnya berada, yaitu ada di dekat tempat spawn gue, lebih tepatnya di village. Dan karena satu blok di nether sama dengan 8 blok di overworld, gue memutuskan untuk membuat nether portalnya di dekat koordinat 00. Bayang dari portalnya nge-spawn di dekat tempat gue spawn, jadi gue nggak perlu jalan ribuan blok cuma buat ke stronghold. Di perjalanan gue sempat mampir ke biome Warped Forest buat farming ender pearl. Singkat cerita, setelah gue mendapatkan 12 ender pearl, gue lanjut perjalanan gue buat ke titik 00. Sekiranya dekat sama koordinat 00, gue pun langsung membuat nether portal dan masuk. Setelah sampainya di overworld, ternyata gue nge-spawnnya di goa. Padahal gue membuat nether portalnya ada sekitar Y75. Ngawur nih mujang. Setelah itu pun gue pun naik ke atas. Dan di perjalanan ke atas, gue sempat mendapatkan beberapa diamond. Sampainya di atas, ternyata gue tahu kenapa gue nge-spawnnya di goa. Ternyata karena gue nge-spawnnya di laut dan ada portal nggak bisa nge-spawn di atas udara. Jadi gue nge-spawnnya di goa. Lanjut setelah itu gue pun berenang ke arah koordinat 00 tempat gue spawn sambil cosplay kayak ikan duyung. Kayak nama berenang, akhirnya gue nyampe di sekitaran koordinat 00. Tapi di sini gue sempat bingung karena nggak ada daratan sama sekali, yang ada cuma lautan doang. Beda banget sama tempat awal gue spawn. Dan setelah gue cek rikutan gue, ternyata di sini ini kita nggak nge-spawn di koordinat 00, tapi kita nge-spawn di koordinat sekitaran minus 249 dan 648. Yang berarti selama ini gue salah koordinat, dan gue ngira koordinat 00 adalah tempat awal gue nge-spawn. Setelah mengetahui koordinat spawn yang bener, gue pun langsung ke sana. Cukup lama berenang, akhirnya gue nemu daratan. Dan akhirnya gue berada di tempat awal gue spawn. Dari tempat gue nge-spawn, gue langsung pergi ke arah villager yang ada strongholdnya. Dan gue berhasil nyampe ke village. Dan sebelum gue turun ke stronghold, gue bakal melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Oke, karena di sini bagian dianya berlubang, yang berarti gue nggak bisa deketin nakanya dan lakuin serangan jarak dekat dengan pedang. Dengan kata lain, pedang di sini itu nggak guna, useless.
Dan karena itu gue butuh senjata yang bisa nyerangnya dari jarak jauh. Dan untungnya di Minecraft udah ada teknologi yang namanya sniper. Maksud gue bow. Dan untuk menggunakan bow kita butuh arrow. Dan buat ngelawan naga kita butuh arrow yang banyak. Dan cara buat dapetin arrow dengan banyak dan efisien yaitu dengan cara trading dengan the villager Fletcher. Oleh karena itu gue pergi ke sungai terdekat buat cari gravel buat dibikin fetching table. Tapi di saat gue lagi nyari gravel, gue malah nggak sengaja nemu Woodland Mansion. Tapi karena nggak ada untungnya ke Woodland Mansion, jadi gue skip aja dan lanjut ngambil gravel. Dan bagi kalian yang penasaran di mana lokasi Woodland Mansionnya, dari villager tadi kalian tinggal ke arah utara aja. Lanjut, setelah itu gue pun membuat fetching table. Dan dari sisa diamond gue membuat diamond boots. Setelah itu lanjut trading dengan villager. Setelah arrownya dirasa cukup, gue pun langsung turun ke bawah. Dan bener aja, strongholdnya ada di bawah villager ini. Nyampainya di stronghold, gue notice ada hal yang aneh di stronghold ini. Sejak kapan stronghold di bedrock pakai iron door? Ya udahlah ya, nggak terlalu penting. Dan untungnya nggak jauh dari situ, gue langsung nemu end portal roomnya. Sebelum ngelawan naga, gue bakal melakukan persiapan terakhir dulu dengan cara ngencan banyak bow. Niatnya gue bakal gabungin di anvil, tapi karena iron gue kurang buat bikin anvil, jadi gue terpaksa pakai enchantment yang seadanya. Setelah itu sisa iron dan bownya gue simpen di chest. Jaga-jaga kalau gue mati di end nanti. Setelah persiapannya selesai, gue langsung membuat EO Finder, lalu memasangnya ke portal. Setelah itu masuk ke the end. Dan pertarungan gue melawan Ender Dragon pun dimulai. Gue mulai dengan hancurin semua end kristal terlebih dahulu. Dalam hancurin kristal ini gue benar-benar main hati-hati banget, karena kalau sekalinya kepleset dikit aja jatuhnya udah ke void. Setelah semua end kristalnya hancur, niatnya gue mau mainin naganya dari atas sini. Tapi karena gue sadar jumlah arrow gue terbatas dan juga aim gue ya bisa dilihat sendiri dah. Karena itu gue butuh rencana supaya arrow gue nggak habis sia-sia sebelum gue ngalahin Ender Dragon-nya. Dan gue nemu satu cara supaya aim gue bisa gampang kena naganya dengan cara mana naganya saat dia lagi turun. Karena itu satu-satunya momen dimana naganya nggak gerak, jadi gue gampang buat ngemanahinnya. Dan juga gue hanya bisa mana naganya saat dia baru turun, karena kalau naganya udah turun dia kebal ke proyektil. Jadi gue harus nunggunya naganya terbang dan turun lagi cuma buat nembak satu anak panah. Walaupun agak lama, tapi ini cara paling pasti buat ngalahin naganya. Dan setelah sekitar 20 menitan gue manahin naganya, akhirnya Ender Dragon pun berhasil gue kalahkan. Nice. Dan ya begitulah cara gue buat namatin seed yang katanya mustahil untuk ditamatkan. So buat kalian yang mau gue namatin seed mustahil lainnya, tinggal komen aja coy. Ntar mungkin gue bakal coba buat namatin. Ya thank you udah nonton sampai sini dan jangan lupa subscribe coy.